presipitasi. Nah, jadi presipitasi itu adalah reaksi kimia antara dua larutan atau lebih yang menghasilkan padatan atau endapan. Nah, jadi presipitasi ini kebanyakan terbentuk ketika konsentrasi ion yang larut telah sampai pada batas kelarutannya atau tidak bisa larut lagi. Nah, jadi di sini terdapat gambar bagaimana proses presipitasi itu terjadi. Nah, yang pertama itu ada gambar larutan yang mana di dalam larutan ini sudah terdapat dua larutan maupun lebih. Nah, kemudian setelah mengalami proses seperti pengadukan atau pengocokan dan lain sebagainya, akan berubah menjadi seperti suspensi. Kemudian hasil akhirnya itu menghasilkan supernatan dan endapan. Nah, supernatan ini adalah cairan bening yang terdapat pada endapan atau di atas endapan. Nah, selanjutnya itu ada metode presipitasi. Jadi metode presipitasi itu adalah teknik kimia yang biasanya digunakan atau yang umum digunakan untuk memisahkan senyawa dari campuran dengan cara mengendapkan senyawa target dengan menggunakan senyawa lain yang bereaksi dengan senyawa target tersebut. Nah, kemudian metode presipitasi gravimetri itu adalah teknik analisis yang menggunakan reaksi presipitasi atau pengendapan untuk memisahkan ion dari larutan. Nah, bahan kimia yang ditambahkan itu untuk menyebabkan presipitasi atau endapan itu disebut dengan agen endapan atau presipitan. Dan juga pengertian lainnya itu adalah pengukuran massa endapan yang terbentuk dari larutan yang mengandung analit ditambah dengan agen presipitasi yang akan membentuk senyawa tak larut atau endapan. Nah, endapan yang terjadi ini yang terjadi dalam larutan ini tidak selalu murni. Bisa juga mengandung bermacam-macam zat pengotor karena tergantung pada sifat endapan dan kondisi di mana endapan tersebut terjadi. Selanjutnya itu syarat endapan pada presipitasi gravimetri. Nah, di sini terdapat 4 syarat. Yang pertama yaitu endapan harus memiliki kelarutan yang rendah, sehingga kehilangan zat karena kelarutan dapat diabaikan. Harus kurang dari 0,1%. Kemudian kemurniannya tinggi, tidak mengandung pengotor atau zat-zat dalam larutan asal. Kemudian senyawa endapan harus diketahui komposisinya atau rumus molekulnya. Nah, yang terakhir, endapan harus mudah dipisahkan dari campuran. Baiklah, pada kemudian endapan itu ada dua, yaitu ada kopresipitasi dan postpresipitasi, di mana pada kopresipitasi ini dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu pertama ada absorpsi dan okulasi, di mana pada absorpsi ini permukaan kristal berada dalam larutan, yaitu jumlah zat yang terabsorpsi bertambah banyak bila luas permukaan itu bertambah besar. Lalu untuk okulasi itu karena zat-zat asing masuk ke dalam kristal pada proses pertumbuhan kristal. Jadi bila pertumbuhannya itu lambat, maka zat asing akan larut dan partikel terjadi menjadi besar dan murni. Tetapi bila prosesnya cepat, mungkin zat asing atau pengotor masuk di antara kisi kristal, dan bila zat pengotor isomorf membentuk larutan padat dengan endapan semula. Pada kopresipitasi ini tuh dia tidak dapat dihilangkan dengan pencucian. Lalu yang kedua itu ada postpresipitasi. Itu tuh adalah terjadinya endapan kedua pada permukaan endapan pertama. Nah, peristiwa ini tuh biasanya terjadi dengan campuran garam yang sukar larut. Untuk mendapatkan endapan yang besar dan murni itu biasanya endapan di gas atau dimatangkan.
Artinya endapan dibiarkan dalam kontak dengan larutan induknya selama beberapa jam. Di atas penanas air 12-24 jam pada suhu kamar atau 2-4 jam pada suhu 60-70 derajat Celcius. Ada pula beberapa kelebihan dari metode presipitat. Kelebihan yang pertama, zat aktif yang telah terdispersi sangat halus. Dan kelebihan yang kedua, mudah untuk mengendalikan ukuran partikel seperti yang diinginkan. Dari beberapa kelebihan itu ada pula kekurangannya. Kekurangan yang pertama, hasil nanopartikel harus distabilisasi lagi. Yang kedua, adanya kemungkinan residu pelarut organik. Yang ketiga, tidak dapat diaplikasikan secara universal karena hanya dapat dilakukan pada zat aktif yang larut sedikitnya dalam satu pelarut. Ada pula beberapa faktor yang mempengaruhi metode presipitat. Yang pertama, kelarutan senyawa dalam larutan akan mempengaruhi keefektifan metode presipitasi. Jika senyawa memiliki kelarutan yang tinggi dalam larutan, maka metode presipitasi tidak akan efektif. Yang kedua, pH larutan juga dapat mempengaruhi efektivitas metode presipitasi. Beberapa senyawa hanya akan mengendap pada pH tertentu, sehingga perlu dilakukan penyesuaian pH sebelum melakukan metode presipitasi. Yang ketiga, jika konsentrasi senyawa terlalu rendah, maka akan sulit untuk mengendapkan senyawa tersebut. Sebaliknya, jika konsentrasi senyawa terlalu tinggi, maka hasil yang diperoleh mungkin tidak akurat. Yang keempat, beberapa reagen mungkin lebih efektif untuk mengendapkan senyawa tertentu dibandingkan reagen lainnya. Selain itu, kebersihan dan kualitas reagen juga dapat mempengaruhi hasil akhir metode presipitasi.